Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الله الله. Alhamdulillah
الذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء أرسله رحمة للعالمين فهو أزكى الأزكياء وامتن على أمته أن جعلهم من أهل الذكر والثناء فأخلصوا له الركوع والسجود وهم يكثرون الدعاء فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله أنت النبي المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثاره مقتفى تصديقا لقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا أما بعد فمن آياته البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita semuanya menjadi orang yang senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah di perjalanan, sedang dalam kesibukan. Allah memanggil kita pada hari Jumat, maka kita sambut panggilan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila panggilan sudah sampai pada hari Jumat, segera tinggalkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan masalah materi, al-bai', perniagaan, karena kita ingin menikmati komunikasi dengan pencipta alam raya, ingin menikmati komunikasi dengan pemberi kenikmatan, ingin menikmati komunikasi dengan yang maha mulia, yang maha agung, pencipta alam raya, pencipta semua manusia. Ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah wadharul bai'. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat sadar pentingnya berkumpul di sini, pentingnya bertemu di sini sedang dalam keadaan kesibukan. Sekian banyak umat yang tidak beriman boleh jadi mempertanyakan, kenapa kok umat Islam dalam keadaan kesibukan siang hari mampir dulu di tempat ibadah? Adakah umat yang lain selain umat Nabi Muhammad, selain umat Islam yang berupaya menghentikan perjalanan hanya untuk menghadap kepada Rabb? Hanya umat Islam. Alhamdulillah. Inilah hakikat ajaran al-Islam yang sangat agung. Kita sudah melalui bulan Ramadan. Terlihat oleh dunia, umat Islam pada bulan Ramadan memiliki kekuatan, kesabaran, kedisiplinan, dan keikhlasan dalam beramal. Sebab tanpa ikhlas tidak mungkin berlangsung ibadah saum. Dan mereka bersabar menahan diri dari hal-hal yang berguna sekalipun, apalagi yang tidak berguna. Menahan diri dari mengkonsumsi yang halal, apalagi yang haram. Dan kita berharap setelahnya berlalu bulan Ramadan, kita memiliki kekuatan dan kemampuan menjauhi yang tidak berguna. Sebab terbukti yang tidak berguna pun mampu kita jauhi, yang berguna pun mampu kita jauhi, apalagi yang tidak berguna. Hamba-hamba Allah, berapa lama lagi akan terdengar keberangkatan umat tauhid akan menghadiri muktamar terbesar tingkat internasional. Muktamar internasional yang hanya dihadiri oleh orang yang bertauhid, yaitu di Arafat. Allah perlihatkan kepada seluruh umat manusia di dunia bahwa umat tauhid bisa berkumpul dengan jumlah jutaan dan menunggu untuk bisa berkumpul sampai puluhan tahun. Ini adalah merupakan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang menikmati ruku bersama, sujud bersama, duduk bersama untuk menghadap kepada Zat yang Maha Satu, Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih ada
orang yang mengkaji Islam. Tapi dia berkata, umat Islam tertinggal. Umat Islam terpuruk. Umat Islam pecah belah. Boleh kita bertanya, umat yang mana yang bersatu melebihi persatuan umat Islam? Umat mana yang lebih maju melebihi kemajuan umat Islam? Umat mana yang lebih bersaudara melebihi persaudaraan yang dinikmati umat Islam? Apakah ada? Sedang dalam kesibukan bagaimanapun kita berupaya untuk berhenti demi melaksanakan panggilan Allah, sama-sama menghadap kepada Allah ke arah yang sama, di tempat yang sama, terutama di tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Akan berkumpul di sana, berdesakan, ada yang terinjak, ada yang tersikut, ada yang tersakiti, tapi tidak pernah ada yang marah. Semuanya hanya mengembalikan segala peristiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan umat Islam. Maka apabila masih ada orang yang berkata umat Islam pecah belah, berantem satu sama lain, itu sebetulnya diupayakan oleh pihak luar. Dan kalaulah terjadi tingkat lokal, tingkat internasional tidak pernah terjadi. Berdatang dari berbagai penjuru dunia menuju tempat yang sama, berdesakan untuk melaksanakan tawaf. Ada yang kejepit, ada yang keinjak. Tak pernah ada yang terdengar marah-marah akibat terjepit. Semuanya mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan segala peristiwa hanya kepada Allah dengan ungkapan labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada panggilan yang patut disambut dengan mutlak kecuali panggilan-Mu, la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kekuasaan, kenikmatan hanya milik Engkau. Demikianlah ungkapan diikrarkan berkali-kali oleh hamba-hamba pilihan Allah. Dan tentu tidak hanya bulan haji, tapi bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Safar, banyak sekali yang menyatakan ikrar seperti itu. Dan pada bulan haji puncaknya pertemuan umat Islam. Ada yang menunggu sampai 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Di Malaysia sampai lebih dari 100 tahun secara urutan. Walaupun realitanya tentunya Allah yang mengatur. Segala-galanya hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah, bila masih ada yang bertanya, tapi teknologi umat Islam tertinggal, yang maju siapa? Bukankah kemajuan teknologi umat Islam terasa betul setiap saat ketika melaksanakan ibadah? Umat yang mana yang ibadahnya terdengar setiap saat tanpa berhenti 24 jam sehari semalam? Hanya ibadah umat Islam. Melalui apa kita dengar? Melalui teknologi. Terus apa lagi? Mungkin orang berkata militer tertinggal. Siapa yang maju? Kalau betul-betul Yahudi maju, tentunya sudah habis umat di Palestina. Tapi ternyata pertumbuhan umat di Palestina semakin membuat orang Yahudi ketakutan. Karena maju terus. Pada tahun 1985, perbandingan orang Palestina dengan Yahudi 71%, orang Palestina hanya 29%. Sekarang hampir 50-50 sekarang. Perkembangan umat Islam begitu pesat. Oleh karena itu ketika orang Yahudi siap untuk gencatan senjata, tidak akan lama menyerang lagi. Karena tidak tenang mereka. Merasa takut terus. Itulah kehidupan orang yang memang membenci al-haq. Tidak akan berhenti. Dengkinya semakin parah. Dan yang dibantai oleh mereka anak-anak kecil dengan harapan tidak tumbuh berkembang demikian pesat. Tapi Allah yang mengatur segala-galanya. Ternyata perkembangan begitu luar biasa. Hamba-hamba Allah dirasa perlu. Di samping sekian banyak berita yang membuat kita sedih, pilu, berat rasanya. Tapi harus ada khauf dan roja. Harus ada takut dan harap. Takut saja bisa was-was kehidupan kita. Harap saja bisa asal-asalan ibadah kita. Dijaga keseimbangan antara khauf dan roja. Antara takut dan harap. Takut perlu tingkatkan sebagaimana harapan perlu tingkatkan. Bila hanya takut saja mungkin kita akan berkata, ibadah saya ini masih jauh untuk bisa diterima oleh Allah. Masih jauh saya untuk mendapatkan surga. Masih dekat saya dengan neraka. Bagus, tingkatkan rasa takut seperti itu. Tapi jangan sampai di situ.
Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam surga bukan karena amal ibadah kita yang hebat, bukan karena ilmu kita yang luas, bukan karena infak kita yang terus-terusan, tapi karena rahmat Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lan yudkhilanna ahadakum amalul jannah." Tak seorang pun dari kamu punya amal yang menjamin kamu masuk surga. Mendengar kalimat itu sahabat langsung terperanjat. Ya, kalau begitu tidak seorang pun termasuk engkau ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah termasuk engkau juga? Rasul bersabda, la wala ana. Ya, termasuk aku. Aku tidak akan masuk surga dengan amalku. Dan Allah menjamin aku masuk surga dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Pasti Rasulullah masuk surga, imam ahli surga. Para sahabatnya saja masuk surga, dijamin sesuai dengan firman Allah. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Dzalikal fawzul 'azim. Orang yang terdahulu, muhajirin dan ansar dan para pengikut mereka ikut semata-mata karena kesadaran diri. Mereka sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka orang yang mendapatkan ridha Allah dan mereka ridha dengan semua keputusan dari Allah. Mereka sudah dijanjikan oleh Allah jannatin tajri tahtahal anhar. Ada keistimewaan surga yang Allah sediakan bagi mereka. Buat yang lain jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihimul anhar. Untuk sahabat jannatin tajri tahtahal anhar. Keistimewaan sangat luar biasa. Hamba-hamba Allah, kembali kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang meraih nikmat iman. Perjalanan ajaran Islam dari Mekah sampai di sini begitu perjalanan jauh dan melalui waktu yang cukup lama dan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang meraih nikmat iman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekian banyak yang dilewati dalam kekufuran, bahkan orang yang menyaksikan kehidupan Rasul banyak yang dalam keadaan kekufuran. Kita tidak menyaksikan jasadnya Rasul, tidak mendengar suara Rasul, tapi dengan adanya kita diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul telah menyatakan rindu bertemu kita. Ketika Rasulullah ziarah ke kuburan Baqi, selesai berdoa untuk para ahli kubur, menghadap kepada para sahabat dan beliau bersabda, "Inni lawaditu an ra'aitu ikhwanana." Aku sangat berharap bisa bertemu dengan ikhwan kita. Sahabat mendengar kalimat itu kaget. Siapa yang dimaksudkan dengan ikhwan? Mereka langsung bertanya, "Alasna bi ikhwanik?" Bukankah kami ikhwan engkau ya Rasulullah? Rasul bersabda, "Bal antum ashabi." Kalian sahabatku. Ikhwanuna lam ya'tu ba'du. Ikhwan kita belum hadir. Kita berharap walaupun kita tidak bertemu Rasul secara fisik, namun kita dapat menikmati kumpul sujud ruku bersama, zikir bersama di sini. Termasuk yang dirindukan Rasulullah sehingga nanti pada hari kiamat kita diizinkan Allah untuk bertemu dengan beliau. Ghafarallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada seorang pun dari kita yang punya bukti akan hidup sampai Jumat mendatang. Boleh jadi Jumat ini baik untuk saya atau untuk di antara jamaah merupakan Jumat terakhir. Boleh jadi ruku hari Jumat, sujud hari Jumat ini merupakan ruku dan sujud terakhir. Sungguh kita berharap kepada Allah sekiranya merupakan Jumat terakhir. Allah terima amal ibadah kita. Dan agar kita mendapatkan nikmat diterima oleh Allah, tidak cukup hanya sekedar gerakan solat, tapi kita laksanakan solat dengan yang tidak terukur oleh mata, oleh telinga. Sesuai dengan tulisan as-shalah dalam Al-Quran, itu bukan dengan tulisan yang terukur. Karena ditulis pakai huruf wawu.
itu memberi makna lebih daripada sekedar yang kita lihat, yang kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan inna salataka sakanul lahum. Salat engkau itu tertulis pakai huruf waw dalam Al-Qur'an. Tapi salat yang dihubungkan kepada mukminin ditulis dengan tulisan yang terukur, yaitu pakai alif. Ini mukjizat Al-Qur'an dalam tulisan, sebagaimana mukjizat Al-Qur'an dalam bacaan, dalam isi, dalam segala hal. Al-Qur'an adalah mukjizat. Hamba-hamba Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemampuan kita hidup bersama Al-Quran sangat-sangat terbatas, semoga Allah pertemukan kita dengan Al-Quran di akhirat untuk mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Hanya padamu ya Allah kami panjatkan puji dan syukur. Engkau pilih kami menjadi hamba yang meraih nikmat iman. Lakal hamdu ya Allah. Engkau pilih kami menjadi orang yang sadar pentingnya ibadah salat Jumat. Lakal hamdu ya Rabbana. Engkau tetapkan bagi kami Allah nikmat bertemu sesama hamba-Mu yang sama-sama suka rukuk, suka sujud padamu. Kami mohon ya Allah, semua yang rukuk sujud bersama untuk salat Jumat ini, Engkau izinkan kami di akhirat bertemu kembali di bawah naungan rahmat-Mu. Bertemu dengan Rasul-Mu, tak seorang pun yang terkecuali dari kami dan juga keluarga kami. Allahumma Rabbana, kami menyadari begitu banyak perbuatan kami yang melanggar aturan-Mu. Begitu banyak perintah-perintah-Mu yang belum kami laksanakan ya Allah. Betapa banyaknya larangan-Mu yang masih kami langgar ya Allah. Kami sangat jauh dari surga-Mu. Walaupun demikian kami mohon ya Allah, jangan Engkau biarkan kami ditunggu oleh neraka-Mu. Ampuni semua dosa kami. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, guru-guru kami, dan pertemukan kami ya Allah dalam surga-Mu dengan Rasul-Mu, dengan keluarga kami. Ya Allah, pertemukan kami dengan guru-guru kami dan hamba-hamba pilihan-Mu yang telah Engkau cintai dan mencintai Engkau. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami, melalui perjalanan hidup ini, melalui pertemuan di tempat ini, kami mohon pula kepada Engkau untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Berikan kepada mereka nikmat sabar, berikan kepada mereka kekuatan istiqamah, dan berikan kepada para syuhada mereka rahmat-Mu curahkan ya Allah kepada keluarga mereka, anak-anak yatim. Kami enggak mampu ya Allah membantu mereka. Hanya pada Engkau kami serahkan agar Engkau berikan kepada mereka ya Rabbana nikmat istiqamah, nikmat sabar, dan jadikan mereka ya Allah menjadi orang-orang yang menunggu kami di surga-Mu. Kami belum mampu berbuat seperti mereka. Allahumma Rabbana ya Rahman, alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.